Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi. Hari ini saya mau bagiin masakan khas Manado. Ini namanya sup brenebon. Brenebon itu kacang merah ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah sering ya melihat, tapi kalau orang Manado bilangnya ini Brenebon, sama aja teman-teman, kacang merah. Kalau di Manado tuh biasanya kacang merah ini dibikin sup atau enggak dibikin es coklat. Tapi kali ini kacang merahnya mau saya olah dijadikan sup khas Manado. Cara memasaknya tentunya ala-ala saya ya teman-teman, karena tiap orang tuh beda-beda ya cara memasaknya. Intinya sup ini sup khas Manado dan bahan-bahan yang kita pakai adalah bahan-bahan yang tersedia di rumah ya teman-teman, dengan tidak menghilangkan resep aslinya. Oke, pertama-tama kita rebus air ya. Ini kacang merahnya sudah saya rendam semalaman dan terlihat ya kacangnya sudah keriput ya. Setelah direndam semalaman kita cuci lagi lalu kita tiriskan airnya. Semakin lama kita rendam semakin bagus ya teman-teman. Nah ini setelah ditiriskan airnya, kacang merahnya atau brenebonnya kita masukkan ke dalam air. Lalu kita rebus hingga kacang merahnya ini atau brenebonnya ini empuk ya. Ini saya rebus agak lama ya teman-teman, karena tekstur dari kacang merah ini memang agak keras ya. Pada waktu merebus ini jangan ditutup rapat ya pancinya ya, karena dia nanti akan meluber keluar airnya. Jadi kita buka sedikit ya tutup pancinya. Nah ini untuk mempersingkat waktu, ini kacang merahnya sudah beberapa jam saya rebus dan sudah saya tambahin airnya ya agak banyak ya, karena saya suka sup brenebon ini dengan banyak kuahnya. Kuahnya jadi merah ya teman-teman, kacang merah ini atau brenebon. Setelah kacangnya empuk, ini saya masukin kornet daging sapi. Aslinya sih pakai tulang sapi ya teman-teman pada saat merebus pertama. Tapi karena saya nggak punya tulang sapi atau tulang rusuk gitu ya, atau daging sapi juga boleh ya. Jadi yang saya masukkan itu kornet. Yang saya masukin di sini kornet sapi. Mau pakai ayam boleh juga sih teman-teman, tapi sebaiknya enaknya sih sup brenebon ini dimasukin tulang sapi atau iga sapi atau daging sapi ya teman-teman. Pokoknya sesuatu yang rasanya sapi ya. Ayam bisa juga sih. Dan sup ini tidak disarankan memakai ikan ya teman-teman. Memang disarankan memang yang pakai rasa sapi ya. Nah itu saya masukkan bumbunya merica bubuk. Setelah itu saya masukkan garam dan juga sedikit gula. Teman-teman yang mau pakai kaldu rasa sapi boleh, mau pakai kaldu jamur juga boleh ya. Sesuai dengan selera dan juga sesuai dengan persediaan yang ada di rumah teman-teman masing-masing ya. Seandainya ini ada iga sapi, ada tulang sapi, ada daging sapi, lebih enak lagi ya teman-teman, karena saya punya kornet. Jadi yang saya pakai kornet aja. Oke, setelah itu kita mau tumis bumbunya ya. Siapkan wajan, lalu panaskan, nyalakan kompornya, lalu masukkan mentega. Ini yang saya pakai merek Blue Band ya teman-teman. Kalau nggak punya Blue Band boleh pakai merek lain. Setelah menteganya panas, yang mau saya masukin ini bumbunya hanya bawang putih. Bawang putihnya boleh diulek. Ini saya parut ya teman-teman, pakai parutan keju. Kalau punya bawang bombay boleh juga masukin bawang bombay, tapi karena saya cuma punya bawang putih, jadi saya pakainya bawang putih aja ya. Nah ini saya masukkan terlebih dahulu bawang putihnya, lalu ditumis-tumis sebentar, diaduk-aduk biar nggak gosong. Karena menteganya agak sedikit, ini saya tambahin lagi ya menteganya. Karena di sini kita nggak pakai minyak ya teman-teman. Nah ini kita tumis-tumis. Lalu setelah itu, setelah agak setengah matang, saya masukkan
irisan batang daun bawang. Semakin banyak semakin enak ya teman-teman. Nah itu kita tumis-tumis, kita aduk-aduk biar nggak gosong. Lalu di sini saya tambahkan cengkeh ya, dan juga biji pala. Nah ini karena saya nggak punya biji pala yang bubuk, jadi saya parut ya. Komposisinya agak banyak ya biji palanya ya, biar harum ya supnya. Kalau cengkehnya nggak usah terlalu banyak deh. Nah ini sekitar 1 butir ya saya masukin biji palanya, karena tadi kacang brennebonnya itu atau kacang merahnya itu agak banyak ya tadi saya rebus. Nah setelah bumbunya matang itu saya masukkan tepung terigu. Nah tepung terigu ini fungsinya untuk mengentalkan kuahnya ya teman-teman. Nah itu kita sangrai-sangrai bumbu dan juga tepungnya. Yang saya pakai tepung serbaguna ya, merek segitiga. Nah itu kita tumis-tumis. Lalu saya masukkan air kuah rebusan kacang merah atau brennebon tadi ya, biar tepungnya enggak menggumpal nih. Jadi kita masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu. Teman-teman yang mau kuahnya kental, nanti tambahin aja tepung terigunya teman-teman. Dibanyakin tepung terigunya kalau mau supnya agak kental ya. Tapi saya di sini supnya itu nggak terlalu kental ya. Kali ini saya buat jadi nggak encer, nggak juga terlalu kental. Kalau mau kental, tepungnya dibanyakin teman-teman, dan juga disesuaikan dengan perbandingan bawangnya ya. Kalau tepungnya banyak ya banyakin juga bawangnya, atau disesuaikan selera ya teman-teman. Nah itu saya masukin lagi kuahnya. Kita aduk-aduk hingga tepungnya udah nggak menggumpal lagi. Ini kompornya nyala ya teman-teman. Diaduk-aduk terus. Nah kita kembali lagi ke rebusan kacang merah ya. Nah itu kita masukin bumbu dan tepung yang sudah disangrai tadi ya, kita masukin ke dalam rebusan kacang merahnya atau brennebon. Nah ini fungsinya, tepung yang tadi itu fungsinya biar kuahnya kental ya. Dan terlihat ini kuahnya ini sepanci penuh ya teman-teman. Memang kalau makan brennebon ini enaknya memang kuahnya tuh teman-teman, agak banyak ya. Kalau teman-teman mau kental kuahnya, boleh tadi ditambahkan tepung terigunya. Ini resep sup brennebon khas Manado ya, tapi cara memasaknya ala-ala saya ya teman-teman. Oke, setelah itu saya masukin lagi irisan daun bawang. Kalau batang daun bawangnya tadi udah dimasukin di awal ya pada waktu menumisnya. Kalau daunnya dimasukkan di akhir, dan juga irisan seledri dan juga bawang merah goreng. Semakin banyak bawang merahnya semakin enak sih menurut saya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka terlalu banyak bawang merah ya, pokoknya kalau masak disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Soal garamnya, soal rasanya ini saya nggak bisa koreksi ya. Yang penting tadi sudah saya masukin garam biar masakannya nggak basi ya. Kalau masalah rasa nanti kita rasain pas berbuka puasa teman-teman. Kalau lagi nggak puasa bisa ya kita koreksi. Teman-teman yang mau pakai penyedap, mau pakai kaldu sapi, mau pakai kaldu jamur, boleh ya teman-teman. Oke, ini sup brennebonnya atau sup kacang merah udah jadi ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.